Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wahyu Santosa. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah judul, yaitu bahan bakar minyak dari pirolysis dan bekas dengan conical spotted bed reactor. Di mana presentasi ini saya dedikasikan untuk tugas bahan bakar dan pembakaran yang diampu oleh Dr. Eng Muhammad Samsiro, ST.MT. Di sini mungkin langsung saja kita menuju ke materinya. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi utama, kita harus tahu dulu rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana potensi bahan bakarnya di Indonesia maupun di dunia. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme produksi bahan bakarnya. Yang ketiga, bagaimana prosesnya. Dan yang keempat, bagaimana potensi aplikasinya di Indonesia. Untuk yang pertama, pengertiannya dulu. Pengertian pirolysis dengan conical spotted bed reactor. Di mana conical spotted bed reactor biasanya berbentuk kerucut digunakan untuk penilaian ulang limbah ban dengan pirolysis thermal dalam mode kontinu. Di mana ini biasanya bisa digunakan secara berkelanjutan. Untuk potensi bahan bakar, pirolysis dengan conical bed reactor adalah teknologi yang cocok untuk pirolysis cepat dalam mode kontinu. Operasi berkelanjutan memberikan hasil yang lebih tinggi dari gas dan senyawa C5-C10 aromatik dan non-aromatik. Untuk itu nanti bisa kita lihat di gambar selanjutnya, yang dimana nanti akan menjelaskan senyawa-senyawa dan gasnya. Tetapi hasil yang lebih rendah dari fraksi C11 plus suhu memiliki pengaruh penting pada distribusi produk dengan meningkatkan aromatisasi fraksi, volatil, dan hasil gas. Selain itu, kualitas fraksi padat, yaitu karbon hitam tercemar, ditingkatkan dengan pengoperasian pada suhu tinggi. Fraksi cair memiliki kualitas yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar atau dapat menjadi bahan baku yang menarik bagi suatu kilang, di mana ini akan menjadi sebuah kabar baik bagi dunia, terutama untuk proses hydrocracking. Minyak pirolysis mengandung produk menarik dalam konsentrasi tinggi, tergantung pada kondisi operasi. Seperti fraksi limomen, isoprene, dan BTX, karbon hitam yang dipalsukan memiliki luas permukaan BET yang cukup untuk daur ulangnya. Tetapi proses desulfurasi diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya, karbon aktif kualitas komersial dapat diperoleh dari sisa karbon hitam melalui proses aktivasi. Di sini ada gambar mekanisme produksi bahan bakarnya, di mana di situ terdapat nitrogen, udara, lalu ada preheater, lalu ada feeding system, reaktornya yang hampir berbentuk kerucut, ada VCAT, vacuum pump, cyclone and filternya, lalu GC, coalition filter. Di sini bisa dijelaskan di sebelahnya, sistem pengumpan digerakkan secara pneumatik dan terdiri dari katup, bola, dan hooper. Laju umpan dapat dikontrol dengan memvariasikan jumlah siklus bongkar muat di katup yang memungkinkan untuk memberi makan hingga 5 kg per menit. Laju aliran nitrogen dikontrol oleh pengontrol aliran massa yang memungkinkan pengumpanan hingga 30 liter per menit. 30 liter per menit ini adalah laju dari nitrogen dan udaranya, di mana nanti akan dipanaskan. Sebelum masuk ke reaktor, reaktor dipanaskan sampai suhu reaksi dengan menggunakan preheater, di mana di situ juga sudah ada di bagian bawah pada gambar preheater. Produk yang mudah menguap meninggalkan reaktor bersama dengan gas inert dan partikel karbon hitam paling halus. Partikel-partikel ini dipertahankan dalam siklon efisien tinggi yang diikuti oleh filter baja sinter 25 meter. Kedua elemen ditempatkan di outlet reaktor dan di dalam oven konveksi.
yang dipertahankan pada suhu 280 derajat Celcius untuk menghindari kondensasi hidrokarbon berat. Gas yang keluar dari filter ini bersirkulasi melalui sistem kondensasi yang mudah menguap yang terdiri dari filter kondensor dan akustik. Filter kualisensasi memastikan kondensasi total hidrokarbon yang mudah menguap. Kondensor adalah tabung cangkang yang didinginkan dengan air keran. Gambar selanjutnya adalah skema reaktornya dan dimensi utamanya, di mana pada reaktor nanti akan diisi oleh material ban, di mana komponen utamanya adalah karet alam SMR5CV, CV5CV, sekitar 29,59%, karet sirena butadena SBR 1507 29,59%, karbon hitam ISAFN 220 29,59%, dan aditif lainnya. Lapisan pasir 35 gram, kisaran diameter partikel 0,63 mm, telah digunakan untuk menjamin perpindahan panas yang baik dan isotermik selama pirolisis berkelanjutan beroperasi. Lalu, untuk memastikan semburan yang stabil, laju aliran nitrogen telah disetel pada kecepatan semburan minimum 1,2 kali debit nitrogen, 9,5 Nm per menit pada 500 derajat Celcius. Dan nilai ini sedikit berbeda dengan suhu meningkat pada 425 derajat Celcius dan menurun pada 600 derajat Celcius. Operasi berkelanjutan telah dilakukan dengan memberi makan 3 kg per menit ban bekas, dan setiap jalan berlangsung selama sekitar 30 menit. Jadi dalam 3 kg per menit itu nanti akan berlangsung selama 30 menitan. CSBR memungkinkan operasi berkelanjutan dengan secara selektif menghilangkan karbon hitam dari reaktor yang menghindari akumulasi selama proses pirolisis. Daerah CSBR dicirikan oleh pemisahan material dengan kepadatan yang berbeda. Di wilayah ini, padatan dengan kepadatan lebih rendah, partikel karbon hitam, menggambarkan lintasan yang lebih tinggi. Sedangkan partikel yang lebih berat, pasir dan ban yang tidak bereaksi, mencatat ketinggian yang lebih rendah berdasarkan pemisahan ini. Penghilangan karbon hitam dari reaktor dilakukan melalui pipa lateral yang ditempatkan lebih tinggi dari permukaan unggun. Produk yang dikumpulkan di outlet system telah dianalisis secara online. Garis ke kromatograf dipanaskan hingga suhu 250 derajat Celcius untuk menghindari kondensasi senyawa hidrokarbon berat dan memungkinkan penyempurnaan analisis produk volatik yang terbentuk dalam proses pirolisis ban. Cairan yang terkumpul juga telah dianalisis dengan GCMS Shimadzu OP2010S untuk mengidentifikasi senyawa individu dalam aliran outlet reaktor. Gas non-kondensasi juga telah diidentifikasi dengan menggunakan peralatan yang sama, yaitu GCMS Shimadzu OP2010S. Mengingat bahwa gas tersebut dilengkapi dengan pot untuk injeksi gas, setelah proses A-continue selesai, arang yang dikumpulkan oleh outlet lateral dan ditahan dalam siklon dan filter ditimbang, dan cairan juga dikumpulkan untuk ditimbang dan analisis selanjutnya. Di sini terdapat gambar performa bahan bakarnya, di mana tadi juga sudah kita bahas di awal, di mana ada C5 sampai C10, lalu C10 plus, C11 plus. Nah, di sini pengertiannya adalah pengaruh suhu pada distribusi produk telah dipelajari dalam kisaran suhu 425 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Untuk mempermudah interpretasi hasil, produk telah dikelompokkan menjadi 5 gumpalan, yaitu gas hidrokarbon C1 sampai C4, fraksi cair non aromatik, hidrokarbon C5 sampai C10 non aromatik, fraksi cair aromatik, cincin tunggal C10 sampai aromatik hidrokarbon, tar yang mencakup hidrokarbon C11+. Terlepas dari sifat aromatik atau non aromatiknya dan arang, residu padat, pengaruh utama suhu adalah peningkatan fraksi cair, aromatik, dan gas serta penurunan fraksi C5 sampai C10 non aromatik. Hasil fraksi gas meningkat dengan suhu sebagai akibat dari retak termal yang lebih padat, suhu tinggi. Perbedaan ini dijelaskan oleh waktu tinggal yang lebih lama.
dari fraksi yang mudah menguap di dalam reaktor untuk peralatan dengan laju pemanasan rendah dibandingkan dengan unggun fluida dan reaktornya. Nah, di sini adalah potensi aplikasi di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri merupakan satu negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2011, menghasilkan sebesar 2.982.000 ton karet alam, di mana ini adalah sebuah potensi besar jika bisa dijadikan sebuah bahan baku untuk bahan bakar terbarukan. Di mana karena setiap tahunnya dan pasti nanti kedepannya juga di bidang industri kendaraan juga pasti akan lebih maju lagi, di mana ban juga akan lebih meningkat lagi. Jadi mungkin ini akan menjadi sebuah terobosan terbaru. Kontribusi terhadap produk karet dunia sebesar 27,06%. Sebagian besar karet alam yang dihasilkan berasal dari perkebunan rakyat. Di Indonesia, karet merupakan salah satu dari pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara. Maka dengan adanya metode pirolisis ini, potensi membuat bahan bakar dengan cara pirolisis ban bekas dengan conical dead reactor ini akan sangat menguntungkan. Di mana era 4.0 ini, industri di semua bidang pasti akan sangat membutuhkan bahan bakar terbarukan ini. Di sini ada kesimpulannya, di mana fraksi cair memiliki kualitas yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar atau dapat menjadi bahan baku yang menarik bagi suatu kilang, terutama untuk proses hydrocracking. Di mana hydrocracking proses itu adalah suatu proses yang mengkonversi umpan menjadi produk yang lebih ringan dengan bantuan katalis dan gas hidrogen. Selain itu, hydrocracking dapat diidentifikasikan sebagai proses produksi fraksi-fraksi ringan berkualitas tinggi dari minyak berat dengan bantuan hidrogen, yaitu dengan conical spouted bed reactor tadi. Maka dari itu, untuk pyrolysis ban ini, yaitu dengan conical spouted bed reactor, ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia dan dunia di kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.